Halo, selamat sore Pak Komang. Selamat sore Pak Dewa Putumas Ya, Cipriana. gimana kabarnya hari ini? Baik Pak, Baik. juga kurang sehat. Iya, Ini untuk kayak waktunya kurang nih. agak kurang nyaman nih Pak. Iya Pak. Maaf tadi Pak, saya agak telat balas WA-nya. Nggak apa-apa Kira-kira Pak. ada apa nih Bapak pengen ketemu sama saya? Kira-kira di Ini ya Pak, saya mau di coaching. Jadi ada permasalahan di sekolah mengenai apa layanan pembelajaran digital sih. oh iya iya, saya tahu itu Pak. Baru kemarin Bapak kayaknya Bapak umumkan di kelas. Iya, jadi Mm-mm. ceritanya eh, kami sekarang siswa-siswa mau dibawa ke kelas industri, jadi mereka akan ke industri lebih lama. Sehingga kami merasa perlu menyediakan layanan pembelajaran yang lebih fleksibel dengan e-learning, tapi apa eh, teman-teman kayaknya belum siap gitu pada mereka. Tak saya lihat hasil course-nya atau kelas-kelas mereka masih kurang bagus begitu Pak. Gimana caranya ya buat biar lebih Oh, siap jadi nantinya? teman-teman kurang begitu bagus ya dalam perencanaan pembelajaran menggunakan nilai machine learning ini, Pak ya? Iya, saya lihat belum begitu maksimal menggunakan fitur dan sistem yang ada begitu Pak. Oke, tapi saya nggak termasuk itu kan, Pak. Saya kan lumayan di sini, Pak ya. Lumayan, ya, ya. Saya merasakan itu juga, Pak. Sekarang kira-kira pertemuan ini Bapak yang Bapak Islam jadikan ukuran bahwa teman-teman itu bisa melaksanakan itu, Pak. Artinya dari pertemuan ini apa yang Bapak harapkan sebenarnya, Pak? Saya ya diskusi ini sih saya nganggapnya biar ada gambaran lah atau kira-kira langkah apa yang perlu saya lakukan untuk perbaikan kondisi ini sehingga paling enggak teman-teman saya terutama di Ya, sekolah punya apa eh, gambaran dan bisa menghasilkan modul digital yang lebih bagus dan lebih siap untuk mengajar nanti untuk siswa-siswa yang di kelas industri gitu Pak. oke. Nah, dari tujuan dan pertemuan ini yang tadi Bapak sampaikan sudah menangkap sebagian besar bahwa Bapak ingin memberdayakan LMS itu lebih efektif dan memberikan modul ajar kepada mereka ya. Jadi Iya, siap dia bisa memberikan modul ajar ya. Mungkin seperti itu. iya. Setelah itu kira-kira untuk menangani itu dengan tujuan yang Bapak harapkan itu kira-kira apa kemampuan atau kesempatan Bapak miliki untuk mencapai tujuan Bapak itu misalnya kira-kira. Ya, jadi memang sih maaf, teman-teman saya ini sebenarnya sih nggak semua juga ya nggak Iya. bagus, beberapa ada yang bagus juga sekitar 3 orang kalau nggak salah. Dia sebenarnya hasil pembelajaran digitalnya sudah cukup bagus. Jadi saya melihat sudah ada apa namanya acuan begitu, Hmm. ada model yang bisa mereka contoh gitu. Hmm. Oke, dari Bapak Komang sendiri kira-kira kesempatan atau kemampuan Bapak untuk mendaya gunakan ini ada Pak ya? Pasti ada ya. Ya, untuk saya sendiri sih merasa karena posisi sekarang di pengelola pembelajaran, paling tidak dari sisi kebijakan saya bisa Hmm. masuk dan untuk konten sih memang beberapa saya juga akan bantu nanti. Nah, kalau kita lihat tadi kan sifatnya masih bayangan atau istilahnya asumsi Bapak secara eh, gambaran secara anu ya abstrak ya. Coba kalau kita konkretkan ke dalam skala 1 sampai 10 kira-kira kemampuan Bapak sejauh mana dan kemampuan teman-teman ini sejauh mana sih Pak? Kalau kita lihat Ya, satu sampai kalau sepuluh. teman-teman sih kalau kondisi sekarang, terutama yang mau saya tingkatkan kemampuannya ini, mereka rata-rata di posisi 5 sebenarnya. Karena Hmm. basic-basic beberapa basic-basic pembuatan modul mereka sudah paham, cuma Hmm. merangkainya ini yang belum. Jadi saya merasa belum puas dan posisi 5 saya rasa mewakili mereka untuk Hmm. saat ini. Oke. Iya. Setelah itu kekuatan Bapak untuk melaksanakan ini apa Pak? Dalam artian untuk mencapai tujuan Bapak harapkan itu selain tadi sudah ada pemetaan terhadap teman-teman itu, sekarang kekuatan Bapak untuk melakukan ini apa? Kekuatan atau daya guna Bapak selain itu? Ya, paling tidak dari sisi konten saya menguasai, saya Hmm. sendiri menguasai untuk pembuatan konten. Kemudian dari sisi kebijakan seperti yang saya sampaikan tadi, ini mudah-mudahan nih saya bisa membuat kebijakan atau program buat mereka sehingga posisi yang tadi 5 itu saya mengharapnya Hmm. mereka biar bisa jadi 8 atau 9 lah enggak. Paling tidak biar apa Hmm. siswa juga lebih senang belajar dengan modul digital mereka. Gitu, Pak. Oke. Terus kenapa bisa tercipta hal seperti itu Pak? Hambatan apa yang kira-kira Bapak temukan di lapangan sehingga rekan-rekan itu tidak
sesuai yang Bapak harapkan seperti itu. Kira-kira apa? Ya kebanyakan sih saya lihat kayaknya masalah waktu ya. Mm-mm. Pertama masalah waktu belajar pertama sama waktu pembuatan. Kemudian saya merasa juga belum belum banyak memberikan tutorial kepada mereka. Karena kemarin sempat kita ngadakan kegiatan itu saat itu saja saya contohkan, tetapi selanjutnya untuk tutorial dan secara step by stepnya bagaimana membuat modul itu belum 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 pernah saya berikan. Jadi saya merasa hambatannya dari sana, Pak. Oke, berarti ini masalah waktu antara Bapak dengan teman-teman dan juga Bapak kemarin tuh istilahnya cuma memberikan hal teknis saja sebentar, setelah itu Iya, tidak ada kelanjutan dari hal itu kayak gitu iya. seperti bisa seperti itu. Bapak bisa anggap seperti itu. Terus apa solusinya kira-kira Pak? Bapak nggak punya waktu, teman-teman nggak punya waktu, kira-kira apakah pembuatan tutorial itu aja apa ada hal yang lain kira-kira Nah yang itu. perlu Bapak lakukan? Kira-kira kalau dengan tutorial gimana ya Pak ya? Kalau tutorial maunya sih andaikan teman-teman yang tiga tadi, teman-teman yang tiga yang saya anggap bagus itu saya minta kemudian mereka membuat tutorial dan kemudian saya programkan nanti satu MGMP kita jadwalkan waktunya sehingga mereka bisa fokus dan kalau misalkan mau belajar di rumah nanti tutorial dalam bentuk video misalkan itu bisa mereka pakai. Itu kira-kira gimana ya Pak kalau misalkan saya buat proses seperti itu? Oh, bagus sekali Pak. Jadi karena Bapak yang terbatas waktu, Bapak bisa memberdayakan rekan-rekan yang lain. Seperti Bapak bilang Iya, tadi, iya, iya. iya. Jadi Iya, iya. teman-teman yang secara waktu kurang atau mungkin bisa lebih leluasa dari Bapak, itu yang Bapak berdayakan. Seperti itu. Hmm. Ya, bisa sebagai solusi itu Pak. Saya mau mengamini itu. Terus Hmm. apa rencana Bapak? Nah, selain setelah mengumpulkan teman-teman itu, ada rencana lain nggak kira-kira Ya, untuk memaksimalkan ini? kalau misalkan jadi paling enggak yang tiga orang ini saya minta mereka membuat tutorial sesuai dengan request guru-guru dulu. Mungkin saya perlu petakan juga nih guru-guru kira-kira mereka pengen belajar tentang proses apa dan kemudian nanti saya minta yang teman-teman dan saya bantu juga teman-teman yang tiga ini tim saya dan saya juga eh, kita akan coba buat tutorialnya mungkin tahapan. Jadi saya ulang tahapannya mungkin ini dulu ya pemetaan mereka perlunya apa, pengen belajar seperti apa, baru saya buatkan tutorial berdasarkan requestnya itu. Jadi rencananya kayak gitu mungkin Mbak. Oke, dari sekian rencana Bapak tadi, yang Bapak anggap sebagai prioritas yang mana dulu nih Pak? Yang Bapak kan tadi bilang sangat terbatas sama waktu dengan kesibukan Bapak. Pasti ada skala prioritas dong, yang mana mau dipakai. Kira-kira yang mana Ya, Pak? prioritas pertama dulu mungkin mapping ini deh, mapping kebutuhan mereka. Ya, Mereka sudah bisanya apa, pengen belajar apa, karena kayaknya itu lebih ngena dulu ya. Jadi biar saya nggak salah sasaran juga, saya ajarkan A, ternyata tiba-tiba mereka pengennya yang B, nggak nyambung dengan dia. iya. Nah, Kayaknya gitu Pak ya. hmm, bisa juga Pak. Itu tergantung Bapak, kembali ke Bapak sendiri melakukan manage atau pengelolaan pada diri Bapak. Hmm. Jadi sudah Bapak lakukan sih sebenarnya. Strategi tadi Pak saya dengar secara walaupun saya tidak menanyakan Bapak sudah menyatakan itu. Jadi sudah Hmm. menjadi jawaban dengan apa yang Bapak harapkan kan seperti Pak. Nah, tujuan sudah ada, permasalahan sudah Bapak lihat, kira-kira plus minusnya seperti apa udah Bapak lihat, rencana sudah ada. Kira-kira Bapak mau eksekusi kapan nih jangka waktunya Bapak berikan kepada rekan-rekan yang lain itu Iya, untuk melakukan eksekusinya? mudah ya waktu ya. Saya Iya. coba kayaknya minggu minggu ini di sekitar Jumat. Kalau cuma buat minta tanggapan, kayaknya masih bisa deh Pak. Hari Jumat ini deh, saya coba deh. Jumat ini bisa kayaknya. uh, Bapak sudah menemukan hari Jumat. Setelah itu apa sih ukuran keberhasilan? Bapak mungkin sudah menemukan nih hari Jumat saya harus melakukan ini. Setelah itu ukuran keberhasilan bahwa prosesnya apakah di hari Jumat itu Bapak bisa tentukan ataukah perlukan pertemuan-temuan lain Oh untuk iya, melakukan itu? kayaknya masih nyambung Pak. Jumat Iya. itu nanti tentukan mapping, paling enggak kalau Jumat udah dapat, Sabtu diskusi dengan tim, mungkin minggu depannya sudah mulai buat tutorial. Jadi harapannya biar paling enggak setelah dapat tutorial, teman-teman bisa menerapkan langsung dengan membuat modul ajar. Jadi harapannya biar goal pembuatan modul ajarnya itu tercapai, gitu Pak. Oke. Uh, Rencana Bapak sudah bagus sekali. Artinya apa yang Bapak rencanakan, apa yang Bapak jadikan prioritas, sangat luar biasa. Untuk mengatasi gangguan itu gimana Pak? Tadi kan Bapak bilang di awal, oh iya teman-teman jangan waktu dan sebagainya Pak jadwalkan secara khusus atau di hari apa gitu Pak. Kalau hari Jumat kemungkinan teman-teman lain juga sibuk Pak. Nah, kira-kira Iya, Pak terkait dengan waktu tadi Pak, karena itu saya lihat sebagai mungkin sebuah. begini, kalau gangguan saya coba deh
biar mereka lebih fleksibel, saya buat form aja ya, Google Form aja biar lebih fleksibel waktunya ya. Jadi saya buat Google Form dulu, nanti biar mereka ngisi online, jadi kalau misalkan paginya nggak bisa ya siangnya lah, atau sore saat teman-teman istirahat ya, sehingga Sabtu saya bisa dapat datanya ya. Belum, itu sih mungkin Pak. Oke, terus itu rencana aksi Bapak seperti apa Pak setelah ini Pak? Rencana aksi Setelah yang ini, Bapak lakukan. ya setelah ini paling tidak tadi rencana saya buat pemetaan, kemudian membuat tutorial, baru kemudian pendampingan modul itu Pak. Oke. Jadi rencana setelah kegiatan ini. Oke, komitmen Kayaknya Bapak. saya bisa. Jadi komitmen Bapak terhadap ini adalah langsung menyaksikan ini Pak ya, dan merencanakan hal ini seluruhan ya Pak ya. Iya. Oke, selain dari Bapak dan teman-teman, kira-kira siapa sih yang kira-kira Bapak harapkan mendapatkan bantuan Pak? Kira-kira Ya, yang saya perlu bantuan, kayaknya perlu sampaikan kepala sekolah deh, karena itu saya perlu tim yang bisa diajak juga. Tadi 3 orang maunya saya jadikan timnya juga, cuma saya perlu minta izin ke kepala sekolah sama kepala program juga. Itu sih Pak. Oke, jadi kepala sekolah dan kepala program ya Pak ya? Iya. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dan prioritaskan dan siapa yang diajak bekerja atau mungkin Bapak butuhkan siapa, mudah-mudahan berjalan dengan lancar Pak. Saya mensupport Bapak untuk melakukan itu. Iya. Terus apakah Bapak sudah menemukan dari permasalahan Bapak yang kita bicarakan hari ini Pak? Kira-kira dari pembicaraan kali ini Bapak sudah menemukan sebuah poin enggak? Kira-kira Ada senyum-senyum Oke. semua. Kalau poinnya sih kira-kira berarti saya harus lebih merealkan ini ya Pak. Jadi tahap ya pengerjaannya biar nanti proses penyiapan modul ini bisa lebih lancar. Jadi saya harus segera eksekusi dengan pemetaan dulu, baru kemudian penentuan konten ya. Jadi saya kayaknya itu yang bisa saya dapat saya tangkap atau hasil diskusi kita Pak. Oke. Ya, mudah-mudahan pembicaraan kali ini kita sudah mendapatkan sesuatu Pak ya. Jadi Bapak dengan saya terima kasih Pak. Ya, saya sudah menyediakan waktu buat Bapak. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan mendapatkan manfaat sesuai dengan yang Bapak harapkan. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Pak. Banyak juga. Selamat siang Pak. Selamat siang.